Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini dalam mata kuliah pendekatan konseling kontemporer kita akan membahas materi berkenaan dengan impact terapi. Ahli yang terkenal dari impact terapi ini adalah Jacob. Jadi yang mengembangkan dan menemukan teori ini adalah Jacob. Oke, kita mulai ya terkait dengan impact terapi. Sebentar ya. Impact terapi ya. Jadi impact terapi merupakan salah satu pendekatan dalam konseling yang kreatif. Jadi digagas oleh I.D. Jacob, seorang psikolog dari Virginia University, di mana dalam teori impact ini dikenal dengan konsep 5T. Di dalam teori Jacob ini dinyatakan bahwa impact terapi adalah salah satu bentuk penggunaan terapi yang kreatif. Nah, dikenal dengan pendekatan ini dikenal dengan apa? Dengan istilah 5T, yaitu T pertama teori, T kedua timing, T ketiga teaching, T keempat training, dan T kelima thinking. Jadi penggunaan impact terapi ini dalam proses konseling ini mempertimbangkan 5T tadi. Yang terkait dengan yang pertama, teori yang digunakan adalah teori konseling yang kreatif, ya. Kemudian mempertimbangkan waktu yang lebih singkat, kemudian adanya nilai-nilai pengajaran, itu T yang ketiga teaching. Kemudian adanya latihan, jadi ada proses latihan dalam impact terapi ini, dan juga ada proses perubahan pemikiran atau pola pikir. Makanya ada disingkat dengan 5T. Jadi konselor harus mampu meyakinkan klien bahwa terapi dengan pendekatan impact terapi ini adalah teknik yang kreatif dan tidak akan membosankan. Jadi klien tidak akan bosan mengikuti proses konseling. Jadi ya konselornya juga seorang konselor yang kreatif dalam memilih dan menggunakan teknik-teknik yang efektif untuk membantu klien. Nah, menurut pandangan impact terapi ini ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan konselor dalam proses konseling sehingga cenderung klien menjadi bosan mengikuti proses konseling dan proses konselingnya tidak efektif. Yang pertama, tidak terlalu banyak refleksi. Jadi terlalu banyak konselor itu memaknakan, memantulkan apa-apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian terlalu banyak proses mendengarkan cerita klien atau konseling. Jadi cenderung akan menimbulkan kebosanan karena klien banyak bercerita. Kalau ini pendekatan menurut pandangan impact terapi ya, karena ini pendekatan kreatif. Jadi timing juga dipertimbangkan. Kemudian kurang adanya interupsi, artinya memang kita fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Jadi memang peran konselor sangat minim kalau dalam konseling yang selama ini yang cenderung membuat klien bosan. Ini menurut pendekatan ini. Tidak fokus dalam proses konseling ya, karena banyaknya bercerita, proses multi arah antara konselor dan klien dalam pembicaraan konseling, sehingga cenderung terkadang timbul kondisi tidak fokus. Kemudian terlalu lama menunggu ini karena tingkat menuju ke akhir ataupun kita mencari apa yang sebenarnya menjadi titik permasalahan, cenderung proses kita lama untuk menemukan itu. Kemudian
tidak menggunakan teori konseling. Beberapa konseling itu ya cuma mengarah kepada metode pemberian bantuan. Jadi tidak ada pendekatan-pendekatan yang khusus yang dilakukan. Dan jarang menggunakan alat bantu yang kreatif dan tidak bersifat multisensori. Nah, ini dia. Jadi cenderung konseling-konseling yang hanya bentuknya pembicaraan konseling itu cenderung menurut terapi, impact terapi ini karena tidak adanya alat bantu cenderung membuat proses konselingnya itu membosankan. Nah, impact terapi menggunakan berbagai pendekatan dalam pelaksanaan terapinya ataupun layanan konselingnya. Di mana itu di dalam itu ada REBT, ada transaksional analisis, ada real terapi, dan ada juga gestalt. Nah, dalam pelaksanaannya, seorang konselor yang akan menggunakan pendekatan impact terapi sama berusaha berupaya menggunakan semua indera dan semua indera kita gunakan. Nah, artinya dalam proses konseling diharapkan kita mampu membangkitkan motivasi klien, membuat klien yakin, dan membuat proses konselingnya menjadi menarik dan efektif. Sehingga klien memperoleh manfaat yang nyata dalam proses konseling kita. Nah, dalam hal ini Jacob mengemas dalam 4M tahapan dan proses konselingnya. Itu yang pertama, M yang pertama multisensori, M yang kedua motivasional, M yang ketiga marketing, dan M yang keempat dalamnya. Jadi konseling yang melibatkan semua indera, multi indera, semua indera digunakan. Ada proses peningkatan motivasi, ada proses marketing, ini artinya kita menjual jasa pelayan kita yang menarik. Kemudian ada bentuknya pemetaan, jadi ada jalan, rumusan jalan, ataupun tahap-tahap perubahan yang akan dilakukan oleh klien. Nah, secara khusus langkah-langkahnya itu, dalam impact terapi itu ada yang namanya pre-contemplation. Jadi waktu klien itu datang, konselor harus berada dalam kondisi konteks berpikir bagaimana klien itu dapat mengalami perubahan. Jadi ada satu klien datang, konselor berpikir klien berada dalam keadaan bagaimana, dan saat ini klien belum berpikir tentang perubahan. Jadi memang menerima klien itu apa adanya di kondisi dia saat itu. Kemudian contemplation, di mana konselor mulai merancang intervensi dan mulai berpikir apa saja perubahan yang bisa dilakukan. Kemudian melakukan tahapan yang ketiga, langkah ketiga preparation. Klien mulai dipersiapkan diri untuk berubah. Dia ada hal-hal yang mesti dia lakukan, yang sudah kita rencanakan, yang kita sudah dilakukan dalam proses konseling. Kemudian ada action, klien mulai melakukan dan membuat perubahan. Kemudian adanya tindak lanjut dengan maintenance, yaitu menjalankan perubahan itu. Nah, terakhir adalah termination, jadi terjadinya perubahan, yang perbedaan. Artinya, impact terapi ini sebagai teknik konseling yang kreatif juga menggunakan pendekatan lainnya. Nah, salah satunya yang paling mendekati adalah reality terapi. Di mana dalam reality terapi itu dikenal 5 kebutuhan individu yang akan mempengaruhi proses aktivitas seseorang. Itu ada rasa memiliki, kemudian kekuatan atau kemampuan, kesenangan, kebebasan atau tidak ketergantungan. Itu dalam teori Jacob. Jadi terapi ini merupakan proses pengajaran yang dilakukan oleh konselor, di mana konselor menuliskan dan memvisualkan kepada klien tentang apa yang ingin dilakukan klien. Jadi kita artinya itu mengarahkan klien itu berpikir atau menggambarkan apa saja yang dia inginkan. Jadi kalau dalam teori reality terapi itu dikenal dengan WDP atau wants. Jadi kita pada tingkatan wants dulu. Kemudian apa yang akan dia lakukan? Jadi dia ingin apa? Kemudian untuk mencapai keinginan itu apa yang bisa dia lakukan?
itu ke bagian D-nya, direction-nya. Kemudian bagaimana dia melakukan penilaian terhadap pelakunya, itu yang evaluasinya. Kemudian bagaimana kalian merencanakan apa yang akan direncanakan. Jadi kita memang mengarahkan kalian pada apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan. Jadi dia visualkan. Bisa itu dia tuliskan atau bisa dia nyatakan dalam bentuk gambar. Nah itu dia. Pendekatan lain yang termasuk pendekatan impact terapi atau pendekatan kreatif. Jadi ini sebenarnya teori kreatif. Impact terapi ini memang kalau diterjemahkan ada terjemahannya. Kalau diartikan secara literatnya terapi dampak. Tapi sebenarnya adalah konseling kreatif. Nah, ini masuk kolektif. Jadi dalam konseling kreatif itu ada reality tadi, ada REBT. Nah, jadi ada gabungan beberapa pendekatan. Nah, kalau REBT jelas ya tentu berpandangan bahwa seseorang itu apa yang dia lakukan, apa yang dia alami itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan pemikiran itu akan mempengaruhi perasaannya. Makanya rasional, jadi tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh bagaimana dia berpikir, bagaimana dia beremosi. Nah, itu juga nanti akan dibahas lebih dalam kalau di pendekatan konseling itu dibahas nanti. Nah, jadi pada intinya pendekatan ini adalah pendekatan adalah satu teknik kreatif dalam konseling, di mana konselor dituntut untuk menggunakan berbagai teknik kreatif dalam konseling. Jadi tidak satu teknik saja, tidak satu cara saja, tidak satu model saja, jadi bisa menggunakan berbagai teknik kreatif. Artinya bukan dicampur-campur ya teorinya, teknik kreatifnya. Misalnya kalau mau menggunakan REBT atau mau menggunakan teori tadi Glaser, nah, boleh juga. Mau menggunakan teori Gestalt, boleh juga. Tapi tidak boleh dicampur-campur, karena campur-campur tentu berbeda katanya. Artinya, konselor harus menggunakan berbagai media. Di dalam pendekatan impact ini akan menggunakan media sebagai fasilitas dalam konselingnya. Adalah dan motivasi kalian untuk melakukan perubahan. Artinya sudah mulai bervariasi sekarang dan berkembang. Konseling itu tidak hanya pembicaraan saja tatap muka, tapi juga bisa menggunakan berbagai media atau alat untuk memotivasi klien, menjadikan tubuh semangat dalam proses konselingnya. Nah, konselor harus dapat meyakinkan bahwa dan menunjukkan dan mengarahkan proses konseling sehingga kalian tidak bosan. Artinya memang karena dia teknik konseling kreatif, ya artinya bagaimana kita dapat menjalankan proses konseling dengan kreatif dan juga dengan efektif dengan menggunakan berbagai pendekatan kreatif. Misalnya REBT, radiative terapi, transaksional analisis, dan Gestalt. Inilah penjelasan terkait dengan impact terapi. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa memberikan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.